Baik, kita akan bahas masalah fungi atau jamur, gitu ya. Jadi untuk penggolongan secara umum, penggolongan organisme ya secara umum itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok plante atau kelompok tumbuhan yang terdiri dari tumbuhan berbiji, ada golongan paku-pakuan, juga lumut gitu ya. Kemudian kelompok kedua animalia atau hewan. Di sini dibedakan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi ada yang punya tulang punggung, tulang belakang, dan yang tidak, gitu ya. Kemudian golongan ketiga adalah protista, di mana protista sendiri dibagi menjadi 2, protista tingkat rendah atau disebut dengan prokaryotik, yang termasuk di sini adalah rickettsia, bakteri, dan virus. Kemudian protista tingkat tinggi atau eukaryotik itu antara lain algae, fungi, dan protozoa. Ya, jadi nanti kita akan banyak membahas tentang eukaryotik. Untuk algae sendiri, algae dan fungi itu dibedakan ya. Jadi kalau algae itu dia punya klorofil, gitu ya. Jadi dia bisa berfotosintesa memerlukan sinar, gitu ya. Jadi untuk hidupnya dia harus ada sinar. Dan sifatnya adalah autotrof, jadi dia bisa mengolah sendiri untuk kebutuhan kehidupannya ya, jadi dia bisa mengolah untuk keperluannya sendiri. Sedangkan fungi dia tidak punya klorofil gitu ya, jadi meskipun tidak ada sinar dia akan tetap bisa hidup gitu ya. Dan sifatnya adalah heterotrof, di mana sebagian untuk kebutuhan kehidupannya itu dia bisa mengolahnya sendiri, tapi sebagian lagi harus tersedia di media tempat dia tumbuh. Ya. Dan fungi itu sendiri biasanya dia bersifat sebagai parasit, ya, jadi ikut numpang di induk semang gitu, atau saprofit, gitu ya, jadi saling menguntungkan antara dia dan induk semangnya. Ya, jadi mikologi, ya, mikologi itu asalnya dari misetes, di mana mises itu sama dengan fungi, gitu ya. Jadi kalau mikologi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur. Jadi fungi atau cendawan atau jamur itu dibedakan menjadi 2 kelompok besar ya. Ada makrofungi atau kelompok Macromycetes dan mikrofungi atau Mikromycetes. Ya, masing-masing nanti dibagi lagi golongannya lebih banyak. Untuk makrofungi ya itu contohnya adalah mushroom ya. Jadi fungi yang bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya. Jadi bisa dilihat langsung, bentuknya lebih besar-besar gitu. Nah, mushroom ini contohnya adalah yang fungi yang biasanya bisa dikonsumsi gitu ya. Contohnya misalnya jamur merah, jamur kuping, jamur tiram, gitu ya, jamur shiitake ya, yang besar-besar itu biasanya dimanfaatkan untuk konsumsi manusia. Sedang yang mikrofungi itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yeast dan mold. Ya, yeast atau kamir ini kelompok yang terdiri dari 1 sel gitu ya, jadi monosel atau uniseluler. Ya, sedangkan kalau mold atau kapang itu multiseluler gitu ya, jadi lebih banyak macam bentuknya. Ada batangnya, ada akarnya, ada sporanya atau seperti daunnya gitu ya. Dan kalau kamir itu sendiri atau yeast itu hanya terdiri dari 1 sel. Jadi mirip dengan bakteri ya, jadi cuma satu sel gitu. Cuman ukurannya kalau fungi ini lebih besar dibanding dengan bakteri. Jadi mikrofungi ini ya baik yeast maupun mold ini umumnya tumbuh dan berkembang biak, bisa di kulit, rambut, kuku, selaput lendir atau jaringan organ tubuh ya pada hewan maupun manusia. Ya. Kalau dia sebagai agen penyebab infeksi, jadi jamurnya itu sendiri yang menyebabkan kelainan gitu ya, ini disebut dengan mikosis. Tapi kalau dia memproduksi
metabolit yang bersifat toksik, ya, jadi ada toksinnya ini, maka disebut dengan mikotoksikosis. Ya, kalau mikotoksikosis ini biasanya diperlihatkan dengan gejala keracunan gitu ya, jadi bisa muntah, diare, pusing-pusing gitu ya, kalau dosisnya tidak terlalu besar. Oke, jadi ciri-cirinya dari jamur ini ya, jadi nanti yang kita bahas hanya yang mikrofungi ya, jadi tidak urusan dengan yang makrofungi. Jadi ciri-cirinya jamur ini mempunyai spora ya, dan dia memproduksi spora. Nah, kalau bakteri punya spora enggak ya? Ada yang punya dong. Oh, ada yang punya dong. Ada yang punya, ada yang tidak gitu ya. Kalau di bakteri fungsi spora untuk apa? Melindungi dari lingkungan ekstrim. Oh gitu. Kalau di jamur, spora ini fungsinya untuk apa? Berkembang biak. Berkembang biak, jadi beda ya fungsinya ya. Nah, jadi kalau di jamur, spora ini untuk berkembang biak, dia memperbanyak diri gitu ya. Kemudian dia karena tidak punya klorofil, jadi dia tidak perlu mengadakan fotosintesis gitu ya. Jadi misalnya kalian di rumah itu ada gudang yang selalu tertutup gitu ya, jarang-jarang dibuka, kemudian lembab gitu. Biasanya kalau kita masuk kita lihat di pojok-pojok gitu ada kan, terlihat ada pertumbuhan kecil-kecil putih-putih gitu atau hitam ya, kecil-kecil itu adalah jamur ya. Jadi meskipun dia gelap gulita tanpa sinar, dia masih akan tetap bisa hidup gitu ya. Kemudian jamur ini bisa berkembang biak secara seksual maupun secara aseksual gitu. Dan itu pun bisa terjadi secara bersamaan pada waktu yang sama gitu ya. Kemudian dia punya dinding sel terdiri dari kitin, glukon, selulosa, dan mannan. Ya, jadi bedanya dengan tanaman, kalau di jamur ini dia tidak punya klorofil, ya. Kemudian dinding selnya itu komposisinya berbeda, ya, kalau dengan tanaman. Kemudian dia berkembang biak dengan spora, kalau jamur ini ya. Kemudian ada yang disebut dengan batang, ada cabangnya, ada akarnya, ada ini seperti daunnya, gitu ya. Tapi masing-masing ini fungsinya tidak sama dengan pada tanaman gitu ya. Jadi karena bentuknya saja mirip sehingga disebut seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada yang sejati. Jadi karena modelnya mirip disebut mungkin oh ini batang, oh ini akar gitu. Kalian sudah praktikum kan ya jamur? Sudah. Untuk pengenalan? Sudah ya. Oh, jadi sudah bisa tahu kan ya, jadi modelnya gimana yang monosel, yang multisel gitu ya. Jadi pembagian fungsi masing-masing bagian itu tidak ada. Misalnya kalau di tanaman akar, fungsinya adalah untuk mencari makanan gitu ya. Kalau di jamur ini dia ada yang disebut seperti akar atau rhizoid gitu ya, tapi fungsinya enggak untuk mencari nutrisi, untuk pertumbuhan dia tidak disebut rhizoid karena modelnya dia pendek-pendek, mengumpul banyak gitu ya di bawah dari batang, disebutnya dengan rhizoid atau akar ya. Padahal itu sebetulnya adalah hifa juga, tapi hifa yang pendek-pendek dan mengumpul banyak. Oke. Jadi fungi ini adalah mikroorganisme yang bersifat kemoheterotrof gitu ya. Jadi sebagai sumber energinya diambil dari bahan kimia. Ya. Untuk sumber nutrisinya sama, dia perlu sumber karbon, nitrogen, mineral, vitamin gitu ya. Jadi sama dengan bakteri juga. Jadi sumber karbonnya bisa diambil dari bahan organik. Nitrogennya bisa organik, bisa anorganik. Untuk mineral butuh yang makroelemen ini yang dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak gitu. Disebut dengan makroelemen. Contohnya fosfor, kalium, magnesium gitu.
Ada juga yang mikroelemen, jadi dibutuhkan tapi dalam jumlah sedikit. Tapi harus ada di media tempat dia tumbuh, ya, misalnya ferrum, zinc, kuprum, mangan, molibdat gitu ya. Ini disebut dengan mikroelemen. Jadi harus ada di substrat tempat dia tumbuh tersebut. Kemudian vitamin juga. Vitamin ada dia yang bisa mensintesa sendiri, tapi ada juga yang tidak, gitu ya. Kalau dia mensintesa sendiri, bisa dia mengolahnya sendiri. Kalau yang tidak, jadi harus ada di substrat tempat dia tumbuh. Ya, contohnya tiamin, biotin, itu. Di samping itu, air ini mutlak harus ada, ya, karena jamur ini dia kan tidak bisa memecah misalnya dalam bentuk utuh besar gitu untuk dia mengkonsumsinya tidak bisa, jadi nggak bisa mengunyah seperti hewan gitu kan. Jadi semua yang dibutuhkan oleh dia itu harus yang terlarut di dalam air gitu. Jadi nanti dia mengkonsumsinya adalah dalam bentuk difusi, ya, jadi berdifusi masuk ke dalam tubuh dari sel kapang atau kamir ini. Ya, untuk kondisi fisik atau lingkungan, ya, jadi itu juga ada misalnya aerasi, ya, jadi kebutuhan tentang oksigennya. Kalau kapang itu sifatnya adalah aerob, ya, jadi mutlak harus ada oksigen. Ya, kalau untuk bakteri bagaimana? Sifat pertumbuhannya sama dengan jamur? Ya. Aerob atau anaerob? Gimana? Loh? Ya, kalau di sini kapang itu sifatnya aerob. Nah, kalau kamir bisa aerob, bisa fakultatif anaerob gitu, atau kalau dengan percobaan di laboratorium bisa dia sebagai anaerob bisa tumbuh gitu ya. Kalau untuk bakteri sifat pertumbuhannya yang mana? Butuh oksigen apa tidak? Ada yang butuh dan ada yang tidak, dokter. Oke, jadi sifatnya ada yang aerob, ada yang anaerob gitu ya? Iya. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Kalau bakteri ada tertentu yang sifatnya di aerob, jadi untuk tumbuh harus ada oksigen. Ada juga yang anaerob, jadi harus tidak ada oksigen. Kalau ada oksigen dia malah nggak bisa tumbuh gitu. Nah, kalau di jamur ini untuk kapang aerob, jadi harus ada oksigen. Sedangkan kamir bisa aerob atau fakultatif anaerob. Misalnya ada sedikit pun oksigen, dia masih tetap bisa tumbuh. Dan dengan percobaan di dalam laboratorium, ditumbuhkan secara anaerob, dia tuh bisa kalau kamir ini. Gitu ya. Tapi kalau di alam, belum diketahui gitu ya. Setahunya kalau di alam ya aerob atau fakultatif anaerob. Kemudian untuk CO2, ya, ini sebenarnya adalah menghambat pertumbuhan jamur itu ya. Tapi beberapa fungi dimorfik itu perlu CO2 ini untuk morfogenesis dari pembentukan konidianya. Ya, jadi untuk membentuk makrokonidia dia perlu CO2 ini. Contohnya adalah trikopiton, gitu ya. Atau untuk membentuk plastokonidia, misalnya histoplasma capsulatum. Ini dia perlu adanya CO2. Ya. Kemudian karena dia itu sifatnya kemoheterotrof, ya, jadi tanpa ada cahaya pun dia akan tetap bisa tumbuh, gitu ya. Meskipun CO2 itu mempengaruhi pembentukan spora, baik spora yang aseksual maupun yang seksual.
sinar itu. Sinar itu dia tidak butuh karena dia tidak perlu mengadakan fotosintesa gitu ya. Tapi dia perlu untuk pembentukan spora yang aseksual dan yang seksual. Kemudian untuk suhu ya, suhu optimum untuk pertumbuhannya itu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius ya. Meskipun pembagiannya ada yang sifatnya psikofilik, mesofilik maupun termofilik gitu ya, sama seperti bakteri. Cuman untuk pertumbuhan secara optimum dia butuh suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Ya. Untuk pH, kalau kapang pH optimumnya itu asam ya, sekitar 6 sampai 6,8. Tapi dia kisarannya sangat luas, jadi antara pH 2 sampai 8,5. Itu dia masih tetap bisa hidup. Cuman untuk optimum pertumbuhannya perlu 6 sampai 6,8. Ya, sedangkan kalau kamir pH-nya lebih asam lagi, yaitu sekitar 4 sampai 4,5. Kemudian aktivitas air atau AW ya, atau kelembapan itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur ini ya. Jadi secara garis besar tadi fungi itu dibedakan, ada kamir, ada kapang ya. Kemudian selain ini sebenarnya ada lagi yang fungi yang dimorfik tadi. Oke. Jadi untuk kamir, kalau kamir itu monoseluler atau uniseluler gitu ya. Jadi dia terdiri dari satu sel, sama seperti bakteri. Ya, dari satu sel gitu. Cuman kalau bentuknya, kalau bakteri itu kan homogen gitu ya, misalnya batang. Ya, hampir semua di satu lapangan pandang itu batangnya modelnya hampir sama, misalnya batang pendek, batang gemuk gitu ya, ya hampir semua sama gitu. Tapi kalau di kamir ini bentuknya itu macam-macam gitu. Jadi ada yang batang, ada yang mirip kebulat, ada yang lonjong, ada yang seperti botol gitu. Jadi bentuknya lebih heterogen. Ya. Kemudian kamir karena dia monosel, jadi dia itu tidak punya hifa. Ya. Tapi ada bentukan yang disebut dengan pseudohifa. Jadi ini sebenarnya adalah bukan hifa, tapi mirip seperti hifa, ya, disebut dengan pseudohifa. Ya, pseudohifa itu sebenarnya adalah dari sel kamir itu sendiri, kan dia dari satu sel, dia berkembang biak dengan membentuk bading atau tunas gitu ya. Nanti kalau tunasnya itu sudah besar hampir sama dengan induknya, maka dia akan lepas jadi individu yang baru. Tapi di sini dia lengketnya sama induknya itu nggak lepas gitu ya. Terus dia bentuk tunas lagi sehingga terlihatnya seperti hifa. Ya, seperti hifa yang bersepta. Padahal sebenarnya itu bukan hifa, sehingga disebut dengan pseudohifa. Jadi kamir itu ada yang punya pseudohifa, ada yang tidak. Nah, kemudian pertumbuhannya ada yang sifatnya aerob, ada juga yang anaerob. Nah, kalau dilihat koloninya, ya, jadi koloni pertumbuhan di media, ya, secara makroskopis itu bentuknya seperti pasta, gitu ya. Jadi mirip dengan koloni bakteri. Sedangkan kalau kapang dia itu multiseluler, gitu ya. Jadi lebih banyak bentuk macam-macamnya. Ada yang seperti daun Josephinaspora, ada conidia, ada conidiophore, ada rhizoid, ada columella. Jadi bentuknya lebih macam-macam, gitu ya. Kemudian dia punya hifa. Nah, hifanya itu dibedakan, ada hifanya yang bersepta, ada yang tidak, gitu ya, untuk identifikasinya. Kemudian sifat pertumbuhannya adalah aerob, jadi mutlak harus ada oksigen. Sedang bentuk koloninya karena hifa, jadi berdasarkan hifanya ya, panjang, pendek, lebat, tidaknya hifa itu kan akan terlihat dari model koloninya, ya. Jadi bentuknya ada yang seperti kapas, ada yang seperti serat, ada yang seperti beludu, gitu terlihatnya macam-macam. Kemudian adanya rhizoid, ada yang punya rhizoid, ada yang tidak. Kemudian letak rhizoid
juga dibedakan ya. Ada yang langsung di bawah batang, ada yang dia tumbuhnya di antara dua batang, gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, ini contohnya. Jadi yang ini adalah kapang, gitu ya. Jadi kapang ini yang sporanya terbuka, gitu ya. Jadi tidak ada kantong sporanya. Jadi kelihatan ini batang penyangganya, disebut dengan conidiophore. Kemudian ini conidia, ya, yang berjajar gitu. Makin ke ujung di sini adalah yang semakin tua, ya. Jadi semakin tua, nanti kalau sudah tua dia akan lepas. Terlihat ya panah saya. Kursor saya terlihat? Dokter. Hah? Terlihat. Oh, terlihat. Oke, ya, ya. Jadi ini yang di sebelah ujung-ujung ini adalah yang semakin tua. Jadi kalau sudah tua dia nanti akan lepas, kemudian dia akan terkena angin, terbawa angin kemana-mana gitu. Kalau dia jatuh di tempat yang cocok, ada nutrisi, lingkungan mendukung, maka dia akan tumbuh jadi individu baru lagi, gitu ya. Nah seperti ini serangkaian conidia, gitu ya. Kemudian di dalamnya ini ada vialit. Sebelum conidia ini ada vialit yang modelnya seperti batang panjang-panjang gitu, ya. Di ujungnya ada serangkaian conidia. Nah, penyangganya kalau ini spora ini terbuka disebut dengan conidia. Kalau ini conidia, maka penyangganya ini disebut dengan conidiophore, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini juga sama. Ini kapang juga yang sporanya terbuka, gitu ya. Jadi kalau terbuka, ini terlihat ujung-ujungnya kan nggak kelihatan rata, gitu ya. Ya karena ujung-ujung dari conidia, gitu ya. Jadi ini batangnya, ini bercabang, gitu. Kan bercabang dari sini, batangnya ya, conidiophore-nya ini di sini bercabang keluar lagi. Ya. Kalau ini juga kapang, tapi sporanya tertutup, gitu ya. Jadi di dalamnya ini isi spora-spora yang dilapisi dengan kantong spora yang disebut dengan sporangium. Ya, karena ini spora, maka batang penyangganya ini disebut dengan sporangiophore. Ya. Nah, ini kalau sudah tua, nanti kantong sporanya itu akan pecah, sehingga sporanya akan terhambur, ini spora-sporanya. Terbawa angin, nanti jatuh, kalau cocok dia akan tumbuh jadi individu baru. Nah ini di bawah ini ada sebenarnya hifa juga ini, tapi karena pendek-pendek, kemudian mengumpul banyak, maka disebut dengan rhizoid. Ya, ini. Nah kalau dia sporanya ini tertutup, nah, penyangganya ini biasanya tidak bersepta, gitu ya, tidak ada septanya. Hifanya tidak bersepta. Nah, kalau ini yang terbuka, ini hifanya bersepta. Ini ada sekat-sekatnya gitu. Ya. Kemudian ini adalah apa ini? Sel apa ini? Kalian sudah praktikum kan? Sel apa ini? Hah? Kapang apa kamir? Kamir, Dok. Kamir ya, dia monosel. Jadi terdiri dari satu sel gitu, ya. Dan dia berkembang biak dengan membentuk apa? Ini apa ini? Ini apa ini? Atau yang di ujung-ujung petunjuk ini apa ini? Ini dan ini apa ini? Apanya? Budding cell. Budding atau tunas gitu ya. Jadi dia berkembang biak dengan membentuk tunas atau anakannya gitu ya. Jadi mulainya kecil, gini kecil, semakin lama nanti dia semakin besar, dapat nutrisi dari induknya. Kalau besarnya sudah hampir sama dengan induknya, maka dia nanti akan lepas. Ini lepas jadi individu yang baru. Gitu ya. Ini kalau dilihat dengan mikroskop elektron, nah ini buddingnya ini. Jadi ini sel induknya, kemudian ini sel buddingnya.
Nanti kalau sudah besar, maka ini akan lepas. Jadi individu baru. Nanti dia akan membentuk lagi. Anaknya ini juga akan membentuk bading, induknya juga nanti akan membentuk bading lagi, gitu ya. Kita bahas satu persatu dari kapang dulu ya. Jadi morfologi kapang, karena dia itu punya miselium atau hifa, sehingga kalau dia tumbuh akan mudah terlihat gitu ya. Meskipun pertumbuhannya itu lebih lama kalau dibanding dengan sel bakteri gitu ya. Jadi pertama ya hari pertama mungkin belum kelihatan apa-apa, mungkin 2 sampai 3 hari baru terlihat. Tapi kalau dia sudah tumbuh, maka dia akan berkembang biak dengan cepat karena dia punya hifa itu tadi ya. Nah, jadi karena ada hifa atau miselium, kalau dia tumbuh maka akan mudah terlihat ada bentukan seperti kapas, seperti apa bulu-bulu gitu ya. Nah, jadi pertumbuhannya awalnya itu akan berwarna putih gitu ya. Jadi yang jenis apapun warnanya awalnya putih. Nanti kalau setelah beberapa hari, 2-3 hari, kemudian baru dia membentuk warna sesuai dengan jenis kapang tersebut gitu ya. Jadi warnanya macam-macam tergantung nanti jenisnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada yang warnanya coklat ya. Jadi seperti ini, semakin lama nanti ini bulannya akan semakin membesar gitu ya, karena ada hifanya. Ya, ini adalah sekumpulan hifa-hifa. Ada lagi ini yang warnanya ya biru, ada yang hijau, ya, ada yang modelnya seperti otak gitu ya, seperti potongan otak. Ada juga yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi seperti ini awalnya itu warnanya putih seperti ini ya. Tapi nanti setelah berkembang biak lebih lama, maka dia akan berwarna seperti ini ya. Ada hijau, kadang kuning gitu ya. Jadi warnanya bisa bermacam-macam. Tergantung dari jenis jamur itu sendiri. Baik. Untuk sistem reproduksinya, jadi seperti saya sampaikan tadi, bisa secara aseksual maupun secara seksual ya. Jadi kalau aseksual itu disebut dengan reproduksi secara vegetatif, yaitu dengan cara pembelahan, penguncupan atau pembentukan spora gitu ya. Jadi nanti misalnya selnya akan memanjang sedikit, kemudian akan terbelah menjadi 2, terbentuk sekat, belah jadi 2. Atau dengan membentuk kuncup seperti bading itu ya, nanti kalau sudah besarnya bersama lepas. Atau dengan pembentukan spora, nanti kalau sporanya sudah matang, dia terbawa angin, jatuh di tempat yang cocok, dia akan tumbuh jadi individu yang baru gitu ya. Itu reproduksi secara aseksual. Kemudian ada juga yang secara seksual atau generatif, yaitu peleburan antara 2 inti induknya ya. Jadi ada induk jantan, ada induk betina, tapi selama ini masih susah dibedakan mana yang jantan, mana yang betina gitu ya. Pokoknya nanti bertemu antara induk jantan dan betina, melebur jadi satu, membentuk individu yang baru ya. Itu yang disebut dengan reproduksi seksual atau generatif ya. Kemudian pembentukan spora. Spora sendiri itu ada yang spora aseksual, ada juga spora yang seksual. Ya, kalau spora yang aseksual itu contohnya sporangiosspora atau bisa disebut dengan spora, gitu aja ya, spora atau sporangiosspora. Kemudian conidiospora atau disebut conidia. Ya, apa bedanya sporangiosspora sama conidiospora? Gimana? Apa? Disebut spora kalau, atau disebut conidia kalau, itu tadi barusan kita bahas. Mungkin kalau sporangiosspora itu berbentuk sel tunggal, Dok. Sedangkan yang conidia bentuknya sel tunggal atau sel banyak. Begitu. Sebetulnya sama-sama sel, sama-sama tunggal, jadi sama-sama bentuk spora itu bentuknya sel-sel gitu.
ya satu sel gitu, tapi disebut dengan spora atau sporangiospora kalau di dalam susunannya itu gimana dia? Ini penyangganya, kemudian di dalam suatu apa ini? Nah, kalau ada sporangium bukan, Dok? Nah, kalau dibungkus dengan sporangium atau kantong spora, ya itu disebut dengan sporangiospora atau spora, atau disebut dengan sporanya ini bentuknya yang tertutup gitu ya, karena terbungkus di dalam sporangium. Sedangkan kalau conidiospor atau conidia, ini berarti sporanya gimana? Terbuka. Oke, terbuka gitu ya. Jadi dia tidak punya sporangium atau tidak punya kantong sporanya. Itu disebut dengan conidia atau conidiospora ya. Ada lagi yang bentuk arthrospora atau oidospora. Ada lagi bentuk chlamydospora. Ini yang spora aseksual. Kalau spora yang seksual ada ascospora, ya, karena dia itu berkembang biak di dalam suatu ascus, kantong yang disebut sebagai ascus, atau basidiospora, jadi dia di dalam suatu basidium, atau zygospora, gitu ya, pembentukan antara sel jantan dan sel betina yang bergabung, ya, membentuk suatu zygospora. Nah, kemudian atau oospora, ya ini sama juga, jadi perpaduan antara sel jantan dan betina, ya. Nah, jadi proses perkembangbiakan dari jamur itu sendiri atau kapang, ya, itu bisa terjadi antara yang aseksual dan yang seksual. Ya, misalnya ini digambarkan sebagai misalnya dalam suatu roti ini ya, roti tawar ya, kemudian ini ada jamurnya yang tumbuh ya, tumbuhnya ini kan dari ini digambarkannya dengan yang punya sporangium. Jadi ini batangnya ini disebut dengan apa? Kalau ini punya kantong sporangium, berarti batangnya ini namanya sporangiospor, enggak pakai S ya. Kalau sporangiospor itu sama dengan sporanya. Nama lain dari spora itu sporangiospor gitu. Atau sporangiospora. Kalau batangnya ini sporangiofor ya, enggak pakai S. Sporangiofor atau sporangiofora. Ya. Jadi di dalam ini sebenarnya kan juga hifa juga gitu ya, hifa, tapi karena di ujungnya ada sekumpulan spora yang di dalam kantong spora. Nah, dalam ini kan ada inti-intinya ya, di sini juga ada inti-intinya. Ini bertemu jadi antara batang sebelah dengan sebelahnya, ini ketemu nempel gitu ya, nempel membentuk zygosporangium ini. Jadi nempel membentuk melebur jadi satu ya, kemudian menjadi zygosporangium ya. Setelah itu akan berkembang biak terus, dia membelah-membelah membentuk zygospor. Nah, jadi dari zygospor ini kemudian dia akan bisa terbentuk lagi individu baru ya, dengan di atasnya ada sekumpulan spora di dalam sporangium. Ya, jadi ini antara sel jantan dan betina tadi. Setelah itu nanti kalau dia lepas, dia bisa tumbuh menjadi individu yang baru lagi seperti ini, gitu ya. Nah, nanti kalau di sini ini yang berkembang biak secara aseksual dari individu yang baru ini, kemudian kalau sudah tua, matang, sporangiumnya akan pecah, sobek, gitu ya, sporanya akan keluar. Nah, ini keluar, akan ada sporanya ini, nanti kalau dia jatuh, dia akan tumbuh lagi, baru lagi seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa terjadi secara aseksual maupun secara seksual. Kalau seksual, pertemuan dari inti-intinya ini ya, yang menggabung itu.
Oke, ini salah satu contohnya yang bentuk zigospora, ya. Ada basidiospora, ada juga yang lain, gitu ya. Jadi kita bahas satu persatu. Kalau sporangiosspora itu nama lainnya sama dengan spora, gitu ya. Ya, jadi ini kita gambarkan seperti ini. Jadi untuk jelasnya, gitu ya. Tapi kalau seperti yang kalian lihat di praktikum kemarin secara mikroskop, ya tidak sebagus ini, tidak sejelas ini, gitu ya. Jadi ini digambarkan. Jadi spora ini terbentuk karena protoplasmanya ini yang membagi diri, gitu ya. Jadi membelah, membentuk suatu kelompok di dalam suatu kantong, gitu ya. Nah, terus nanti kalau sudah tua, kantongnya pecah, sporanya ini akan tersebar, gitu ya. Nah, batangnya ini tidak bersepta. Kalau dia punya kantong spora, maka batangnya tidak bersepta. Ya, ini kantongnya sporangium. Batangnya namanya apa penyangganya? Sporangiofor. Sporangiofor, gitu ya. Oke, ini ada rhizoidnya. Baik, rhizoid ini ada yang letaknya langsung di bawahnya sporangiofor, tapi ada juga yang di antara dua sporangiofor, gitu, di sini ada rhizoidnya, gitu ya. Jadi ada spesies atau genus tertentu yang modelnya seperti itu. Kemudian conidiospora atau conidia, ya. Jadi conidia ini terbentuk karena ujung hifa, jadi hifanya ini ujungnya itu membelah-belah, gitu ya, membelah-belah, kemudian akan terbentuk conidia ini. Conidia yang dimana yang semakin ujung ini adalah yang semakin tua. Nah, hifa penyangganya ini disebut dengan conidiofor. Ya, conidiofor. Biasanya kalau ini terbuka, ya nggak ada kantong sporanya, maka ininya bersepta. Ya, hifanya bersepta. Seperti ini, ya. Ini jenis yang bercabang, gitu ya. Ada yang kalau bercabang jadi keluar dari sini, kalau tidak berarti ya keluar dari bawah sini. Gitu ya. Ini yang conidiospora. Berikutnya arthrospora, ya. Jadi spora ini terbentuk karena hifanya ini, ya, di bagian ujungnya itu akan terputus, jadi patah, gitu ya. Jadi di sini dindingnya itu menebal, tapi tidak membesar, gitu. Jadi ukurannya tetap segini, patah. Kemudian dia akan seperti bertunas, gitu. Jadi membentuk seperti ekor. Nah, ini nanti akan jadi individu baru lagi. Ya, ini yang aseksual itu. Berikutnya yang chlamydospora. Nah, chlamydospora ini sporanya terbentuk karena bagian hifanya itu membesar, gitu ya. Membesar, membentuk dinding yang tebal, dindingnya tebal. Ini bisa terjadi di ujung, bisa juga terjadi di tengah-tengah, gitu ya. Di tengah dari hifa itu sendiri. Jadi ini merupakan fase istirahat. Jadi biasanya ada di hifa-hifa yang sudah berumur tua. Nah, ini nanti chlamydosporanya ini bisa akan jadi individu yang baru. Oke, yang secara seksual ada ascospora. Jadi sporanya bersel tunggal, terbentuk di dalam suatu kantong yang disebut dengan ascus, ya. Jadi ini kantongnya. Kantong ascus di dalamnya ada sporanya. Nah, nanti yang berkembang biak nanti akan jadi semakin menjadi isi banyak, gitu. Nah, kemudian yang basidiospora. Basidiospora ini jadi sporanya itu dihasilkan di dalam basidia. Ini disebut dengan basidia, di mana katanya bentuknya seperti gada. Gada di pewayangan itu loh, ya. Kalau senjata di pewayangan kan bawanya gada. Atau disebut juga seperti vas bunga, gitu. Jadi ini nanti basidiospornya ini akan menuju ke ujung, gitu ya. Semakin tua, semakin matang, dia ada di ujung, nanti akan lepas basidiospornya ini. Ya, nanti akan lepas, kemudian dia akan
tumbuh jadi individu yang baru. Kemudian ada zigosspora. Zigosspora seperti yang saya contohkan tadi, ya. Jadi sporanya itu dindingnya tebal, ya, terbentuk dari 2 hifa yang bertetangga. Jadi di sebelahnya ini hifa, kemudian di sebelahnya lagi ada hifa, di dalamnya itu kan ada intinya. Nah, itu nempel, kemudian intinya itu melebur jadi satu, kemudian berkembang biak menjadi zigosspora. Ya, bengkak, melebur. Nah, nanti dari sini bisa tumbuh jadi individu baru lagi. Nah, berikutnya oospora. Ya, oospora ini ya mirip ya. Jadi spora terbentuk di dalam suatu oogonium. Ya, jadi ini terjadinya di dalam suatu hifa, satu hifa. Kalau tadi kan dengan hifa tetangganya gitu ya, nempel jadi satu. Ini di dalam satu hifa ya. Kemudian ada sel jantan, sel betinanya, kemudian bergabung membentuk gamet, ya. Jadi ini terdiri dari jantan dan betina, gitu ya. Meskipun tidak bisa kita membedakan mana yang jantan, mana yang betina, gitu. Tapi ada ini yang betina atau yang oosfer ketemu dengan yang jantan atau antheridium, nanti bergabung, ya, bergabung membentuk oospora. Ya, ini nanti akan jadi individu yang baru. Oke, jadi secara fisiologi untuk kebutuhan air atau kelembapan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang ini itu lebih kecil dibanding dengan kamir dan lebih kecil lagi dibanding dengan bakteri. Gitu ya. Jadi kalau untuk pertumbuhan bakteri itu butuh kelembapan yang lebih tinggi dibanding dengan kamir maupun kapang. Ya, jadi untuk kapang dalam keadaan ya sedikit lembabnya, sedikit nggak usah lembab sekali itu masih tetap bisa tumbuh. Ya, seperti misalnya untuk penyimpanan beras gitu ya, harusnya kan kering. Kalau ada sedikit-sedikit lembab, ya dia bisa berjamur gitu. Jadi kan kalian misalnya tahu ya penyimpanan beras yang agak lembab, mungkin di satu beras itu akan kelihatan ada bintik-bintik putih gitu ya, itu adalah jamur gitu. Jadi dia tetap bisa tumbuh. Untuk suhunya biasanya mesofilik, ya umumnya mesofilik. Jadi antara ya suhu 25-30 itu optimumnya. Ya. Untuk kebutuhan oksigen dan pH-nya, kalau untuk oksigennya jadi sifatnya kapang itu harus ada oksigen, ya aerob. pH-nya dia punya range yang luas antara 2 sampai 8,5. Tapi dia akan baik kalau pada pH asam ya, sekitar 6 sampai 6,8 tadi. Untuk nutrisi baik bentuk sederhana sampai dengan yang kompleks, dia bisa menggunakannya ya, karena dia punya beberapa enzim, misalnya amilase, pektinase, proteinase, dan lipase, sehingga dia bisa mengolahnya sendiri. Kemudian untuk klasifikasi dan identifikasinya, ya, jadi bisa kita lihat dari sifat morfologinya, morfologi baik secara makros maupun mikros, gitu ya. Reproduksi vegetatifnya bagaimana, kemudian bentuknya, ukurannya, warna sel vegetatifnya, gitu ya. Kemudian sifat kulturnya, bagaimana khasnya dia kalau ditumbuhkan di media cair atau di media padat, gitu ya. Itu kan khas model bentuknya. Kemudian dari sifat fisiologinya, ya, dan sifat reproduksi seksualnya, yang mana dia, gitu ya, bentuknya. Oke, untuk teknik pemeriksaannya, jadi bisa diamati secara natif, ya, dengan zat warna lactophenol cotton blue, gitu ya. Kemarin praktikumnya, pengamatan mikroskopisnya, ya, pakai pewarnaan apa? Zat warna apa? Lactophenol cotton blue, Dok. Oke, ya nggak nyoba pakai zat warna yang lain, misalnya pakai kristal violet atau safranin, tidak? Tidak, Dok, baru Tidak. lactophenol itu. Oke, ya.
Ya, jadi sebenarnya memang zat warna untuk jamur ini lactophenol cotton blue ya, tapi bisa juga diwarnai dengan pewarna bakteri gitu ya. Lactophenol ini kan warnanya nggak begitu tegas gitu ya, jadi birunya biru-biru muda gitu ya. Kalau diwarnai pakai kristal violet itu lebih jelas kelihatan warnanya gitu ya. Kemudian bisa juga secara slide kultur gitu, kalau kita ingin tahu model pertumbuhan dia bagaimana sih gitu kan, nggak bisa kalau jamur yang multisel ini kita buat preparat ulas seperti bakteri kan tidak bisa karena dia punya hifa gitu ya. Kalau kita buat preparat ulas nanti kan jadinya ngumpul jadi satu, padahal yang kita amati itu adalah bentuk morfologinya bagaimana gitu, dia bercabang apa tidak kan gitu ya. Jadi kita buat dengan slide kultur ini yang menciptakan ada riddle ya, cara riddle ini, tapi ribet ini kan, kita harus buat jadi agarnya, jadi apa SDA, subborodextrose agar itu kita buat tipis sekitar 1-2 mm gitu ya, kemudian kita potong kotak sebesar cover gelas, nah, kita tempelkan di objek gelas. Kemudian kita tutup atasnya dengan cover gelas yang kita panaskan, gitu ya, kita panaskan, kita tempel di atas agar tadi. Nah, jadi dengan panas jadinya kan lengket, gitu ya. Kemudian dari ujung-ujung keempat ujung cover gelas ini yang kita tanami. Jadi kita ambil dengan needle, pose yang lancip itu, kita tusukkan di ujung-ujungnya. Nah, setelah itu kita inkubasi dengan suasana lembab ya sekitar 2-3 hari, nanti akan tumbuh. Jadi dari ujung-ujung kemarin, ujung-ujungnya itu akan tumbuh, ada yang ke tengah, ada juga yang keluar. Nanti kita sediakan objek gelas yang baru, kita tetesi zat warna, kemudian cover gelasnya ini kita ambil, cover gelas kita ambil, kita tempel di objek gelas yang sudah kita tetesi zat warna tadi. Kita tempel di sana, kemudian diamati di mikroskop. Ya, jadi diharapkan kita akan melihat dia tumbuh seperti apa adanya gitu ya, seperti di alam. Ya, tapi itu kan ribet pembuatannya dan butuh waktu lama, maka kita akali pakai selotip gitu ya. Jadi dari koloni yang sudah tumbuh kita tempel pakai selotip, kita tekan, kita angkat, tempel di objek gelas yang sudah kita beri zat warna. Gitu ya kemarin praktikumnya? Iya, Dok. Ya, oke. Terus terlihat susunannya terlihat jelas? Terlihat, Ya, Dokter. terlihat bisa. Oke, bagus ya. Jadi bisa terlihat seperti itu pertumbuhannya secara alami. Atau kalau secara mikroskopis, ya kita bisa mengidentifikasi dengan melihat hifanya bagaimana, dia punya septa apa tidak, gitu ya. Kalau yang tidak punya septa itu disebut dengan konositik istilahnya ya, hifa yang konositik. Kemudian bercabang atau tidak, gitu ya. Kalau bercabang berarti dari tengah-tengah tumbuh lagi. Kalau tidak berarti harus dari bawah ke atas gitu. Ya, jadi pertumbuhan hifa itu di dalam media, kalau hifa itu yang tumbuhnya ke atas, ini disebut dengan hifa aerial. Kalau hifa yang masuk ke dalam media, ini disebut dengan hifa somatik. Ya, jadi hifa somatik ini yang tugasnya dia mengambil nutrisi. Jadi bukan rizoid gitu ya, yang tugasnya untuk mengambil nutrisi dari media, tapi hifa somatik. Sedangkan yang hifa aerial ini yang untuk reproduksi, ya, untuk berkembang biaknya yang hifa yang ke atas ini. Nah, kemudian kita bisa lihat sporanya, gimana ini disebut spora, apa konidia, gitu ya. Jadi jenisnya tertutup apa terbuka, kemudian susunannya yang khas gimana, apa seperti sikat, ada yang penuh bulatan tapi penuh gitu ya, dipenuhi dengan konidia. Ada juga yang seperti sapu, ini modelnya ya beda-beda. Kemudian dilihat ada rizoidnya apa tidak, gitu. Kemudian letaknya di mana, di bawah sporangiofor atau di antara dua sporangiofor gitu untuk identifikasinya ya. Baik, jadi ada beberapa kapang yang merugikan, ini yang menyebabkan penyakit itu ya.
misalnya Actinomyces israeli, ini penyebab actinomycosis. Ya, biasanya di gigi, tonsil, ini. Atau Aspergillus, penyebab otomycosis, biasanya di saluran telinga, ya. Jadi ada di dalam sana infeksi di dalam saluran telinga. Atau Aspergillus flavus, ini menghasilkan toksinnya yang bahaya, yaitu aflatoksin, ya. Atau kalau Aspergillus fumigatus, ini jamurnya, jadi Aspergillusnya itu yang terhisap. Jadi misalnya pada kasus pakan unggas yang penyimpanannya lembab, ya itu kan biasanya nanti ditumbuhi jamur. Nah kalau ada Aspergillus ini ada yang menghasilkan toksin, ya aflatoksin. Waktu dia makan, maka toksinnya itu yang kemakan. Sedangkan sporanya, nah sporanya kan kena angin bisa terhisap sama saluran pernafasan, maka masuk ke paru-paru, gitu ya, sehingga bisa terjadi aspergillosis ini. Ini bisa terjadi pada manusia maupun hewan, gitu ya. Jadi akan terlihat ada kesulitan bernafas, gitu ya. Jadi mulutnya akan selalu terbuka dan kelihatan pernafasannya sulit. Ya, ada Blastomyces dermatitidis dan Blastomyces brasiliensis, ini penyebab blastomycosis. Ada juga penyebab coccidioidomycosis, ada cryptococcus, ada histoplasmosis, gitu ya. Ada juga mukor yang biasanya menyebabkan kerusakan di makanan, gitu ya, di buah-buahan, gitu, dia akan terlihat ada tumbuh di sana. Ada nocardiosis, ini biasanya pada paru-paru manusia, jadi mirip dengan aspergillosis. Kemudian ada Trichopiton mentagrovit, ya, ini disebut dengan Tinea pedis atau jaru kaki. Ini biasanya terjadi pada kaki atlet, gitu ya, atlet yang selalu pakai sepatu. Nah, kemudian dia banyak berkeringat, sehingga di kakinya itu basah, sehingga kalau terinfeksi ada jamur ini, itu ya di antara jari-jari kaki itu nanti karena suasananya lembab terjadi Tinea pedis ini. Ini contohnya ya, jadi ada di kentang ini ditumbuhi dengan mukor, ya. Ini ada hifa-hifanya itu yang seperti bulu-bulu kapas, ya, atau di stroberi, ya, atau bisa juga di bawang putih, bisa juga di jamur, di jagung, ya, jagung ini Aspergillus ini. Jadi ada ini pertumbuhan yang hijau-hijau atau yang kuning-kuning ini. Atau di roti tawar ini ya, misalnya kita ada roti, kita biarkan terbuka di meja gitu, 1-2 hari, maka akan terlihat apa ya, ada bintik-bintik putih atau hijau gitu di situ. Nah itu adalah jamur ya, jadi dari udara yang mungkin ada jamur yang ikut di aliran di udara itu kan banyak kena angin kemana-mana, dia jatuh di sini, kebetulan ada nutrisinya, cocok, dia akan tumbuh jadi jamur. Ya. Oke. Kemudian ada yang menguntungkan ya, jadi di samping yang merugikan tadi menyebabkan penyakit ataupun racun yang lain, ada juga yang menguntungkan, misalnya untuk pembuatan tape, kecap, tauco, gitu ya, ada jenis spesies yang lain. Ya, ada yang untuk pembuatan asam sitrat, asam gluconat, pembuatan enzim amilase, kemudian enzim pektinase, ada untuk pembuatan pati, ya, sakarifikasi, ada untuk pembuatan oncom, ada yang menghasilkan penisilin. Penisilin ini apa ya? Untuk apa penisilin? Sebagai apa ini? Antibiotik. Antibiotik atau antibakteri gitu ya. Nah, jadi Penicillium notatum ini menghasilkan penisilin. Ini sebenarnya dulu awalnya ketemunya itu tidak sengaja gitu ya. Di awal-awal dulu ada ahli itu menanam bakteri di petri gitu ya.
petritis, kemudian ditanami bakteri secara distrik gitu, penuh, diinkubasi. Biasanya diamati loh, ada di sebagian kecil di sini, di samping ini kok enggak ada pertumbuhan bakterinya, tapi yang di lainnya itu tumbuh, gitu ya. Ini kenapa kok enggak tumbuh di sini? Ternyata di situ ada ditemukan satu koloni gitu, ada koloni di sana. Nah, ternyata koloni itu menghasilkan zat antibakteri, gitu ya. Jadi meresap antibakterinya itu kan berdifusi ke agarnya itu, sehingga yang dekat-dekat dengan koloni dia bakterinya tidak bisa tumbuh, mati di situ. Jadi diamati, oh ini ternyata dia anti, punya zat yang bisa membunuh bakterinya, sehingga itu dipilih digunakan sebagai antibakteri untuk pengobatan terhadap bakteri. Ya, disebut dengan penisilin karena jamurnya itu sendiri namanya Penicillium notatum. Ya, sampai sekarang itu diperbanyak dengan secara bahan kimia gitu, dibuat lagi jadi bukan dengan dari jamur yang aslinya gitu ya. Sudah dibuat turunannya penisilin sampai sekarang masih digunakan. Oke. Ada juga yang digunakan untuk pengharum keju gitu ya. Ada pembuatan tempe, oncom hitam dan yang lain-lain. Oke. Nah, kemudian mikotoksin gitu ya, yang kita bahas kan tentang toksin yang menyebabkan kelainan pada induk semang gitu ya. Jadi kalau yang jamurnya sendiri disebut dengan mikosis, kalau toksinnya mikotoksikosis gitu ya. Antara lain ada aflatoksin, ini dihasilkan oleh Aspergillus flavus, di mana Aspergillus ini biasanya dia tumbuhnya di jenis kacang-kacangan, kacang, jagung, sereal, gitu ya. Nah, kalau jamurnya sendiri bisa dibunuh ya, misalnya dengan diotoklav. Tapi toksinnya sendiri, aflatoksin ini sulit untuk dibuat tidak aktif, gitu ya. Jadi meskipun sudah kacang sudah dimasak, misalnya sudah digoreng, tapi kalau misalnya ada aflatoksinnya, dia masih tetap juga akan berefek gitu kalau kita konsumsi. Gitu ya. Nah, efeknya katanya dia sebagai pemicu untuk timbulnya sel kanker gitu. Kalau kita misalnya konsumsi kacang ya enak gitu, kacang goreng atau ada rasa sedikit agak pahit, nah itu sebaiknya jangan diteruskan gitu ya, dibuang aja. Itu mungkin kemungkinan adalah toksinnya. Gitu ya. Kemudian ada islanditoksin, ini yang dihasilkan oleh Penicillium islandicum, biasanya ada pada beras. Atau patulin, ini pada apel ataupun sari apel gitu ya, produk-produk yang dari apel. Ada stigmatocystin, ini dari Aspergillus ya, biasanya pada susu, gandum, kopi, keju, itu dia jamur di sana. Ada trichotasen dari Fusarium triticum, ini di jagung, sereal, gitu ya. Jadi toksin itu sendiri kalau terkonsumsi, ya kalau misalnya dosisnya sedikit ya mungkin tanpa gejala, kalau dosisnya agak banyak ya mungkin akan ada gejala sakit gitu ya, bisa pusing, kemudian berkunang-kunang gitu ya. Kalau dosisnya terlalu banyak, ya bisa juga terjadi fatal, bisa menyebabkan kematian. Gitu ya. Jadi toksin itu sifatnya bisa juga karsinogenik, jadi dia akan memicu untuk timbulnya sel kanker. Ya. Jadi kalau kita konsumsi sedikit-sedikit kan akan ditimbun di dalam hepar. Nanti kalau semakin banyak, maka akan bisa jadi karsinogenik ini. Tapi di samping itu, ada juga yang sifatnya itu sebagai halusinogenik, jadi bisa berhalusinasi gitu ya. Jadi ada jamur ini yang biasanya dari tumbuh pada kotoran kuda. Ya, jadi di kotoran kuda jamurnya itu batangnya ini panjang gitu ya, tapi payungnya itu kecil. Jadi batangnya panjang, payungnya itu kecil. Dan kalau malam hari dia itu berpendar, jadi
apa ya, seperti kelihatan seperti menyala gitu loh. Ya, jadi mungkin ada zatnya, zat tertentu apa gitu, jadi kelihatan seperti berpendar. Nah, itu ada yang tahu, itu biasanya diambil, dikumpulkan, dikonsumsi untuk menciptakan halusinogenik ini. Ya, jadi enak, bisa berhayal, bisa kemana-mana tanpa biaya gitu ya. Tapi yang bahayanya kalau dosisnya terlalu banyak ya bisa terjadi kematian ya, bisa fatal akibatnya. Oke, sekarang kita bahas tentang kamir ya. Kalau kamir morfologinya secara makroskopis koloninya itu mirip dengan bakteri ya, karena dia sama-sama monoseluler gitu ya. Jadi dia akan membentuk koloni, koloninya bisa terpisah-pisah gitu ya. Tapi ukurannya bervariasi dari yang lebarnya itu 1 sampai 10 mikron gitu ya. Panjangnya bisa antara 1 sampai 5 sampai 20 sampai 50 mikron gitu ya. Jadi ada yang sampai ukurannya itu macam-macam sekali. Ya, ada yang sampai besar sampai 50 mikron gitu ya. Bentuknya juga macam-macam, ada bulat, oval, silinder, bisa triangular gitu ya, segitiga, ada bentuknya seperti botol, sebelah sini agak besar, kemudian ujungnya mengecil, bisa seperti lemon, bisa juga bentuk pseudohifa tadi ya. Pseudohifa itu kan yang sel tunas yang tidak lepas dari induknya ya. Untuk susunan selnya itu jadi ada yang bentuk pseudohifa, ada juga yang tidak mempunyai pseudohifa ya. Kemudian untuk sistem reproduksinya, jadi bisa melalui beberapa cara, misalnya dengan pertunasan tadi ya, pembentukan bading, atau dengan cara pembelahan atau fission ya, jadi dari satu sel sedikit memanjang, kemudian terbentuk sekat di antaranya, kemudian terpisah jadi 2, ya. Atau dengan cara pembelahan tunas, jadi membentuk tunas dulu, tapi di mana tempat lengketnya ini agak besar gitu ya. Jadi setelah tunasnya itu membesar, nanti akan terjadi pembelahan pada tempat pelekatannya. Atau dengan pembentukan spora, ya, sporulasi. Nah, spora ini kan ada spora aseksual, ada spora yang seksual. Jadi, mulai dengan cara pertunasan sampai dengan pembentukan spora aseksual, ini disebut dengan reproduksi vegetatif. Ya, kalau spora seksual ini disebut dengan reproduksi yang generatif. Oke, ya. Ini macam-macam tadi pembentukan mulai pertunasan, pembelahan tunas, kemudian pembentukan spora, ya, spora yang aseksual itu arthrospora, blastospora, dan chlamydospora tadi. Kalau yang spora seksual, basidiospora dan ascospora. Oke, jadi penggunaan kamir di dalam industri, ya. Ini ada Saccharomyces hansenula, ini digunakan pada pembuatan tape ataupun brem gitu ya. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae, ini untuk pembuatan roti, bir, anggur gitu ya. Kalian tahu kamir yang digunakan, yang nama pasarannya yang biasanya digunakan untuk pembuatan roti itu apa? Ada kalian tahu? Ragi bukan dok? Ragi, bukan. Kalau yang ragi itu, ragi untuk pembuatan tape itu biasanya dari yang kapang gitu ya, yang biasanya putih-putih bentuknya kita beli yang sudah apa bulat-bulat itu ya. Tapi kalau Saccharomyces ini yang bentuknya ya seperti crumble gitu, yang untuk pembuatan roti biasanya ditambahkan pada pembuatan roti. Ingat kalian, misalnya mau buat roti supaya mengembang, Baking soda. kalau baking soda itu dari bahan kimia. Kalau ini kan bahan biologi gitu ya, karena dia
hidup maksudnya, jadi secara biologis gitu, bukan bahan kimia. Vermipan, kalian tahu? Vermipan atau apa namanya, nama yang lain itu. Ya, jenis itu kan kita tambahkan, misalnya kita mau buat roti atau donat gitu ya, tambahkan di adonan, kemudian kita campur, nanti dibiarkan dengan suasana kita tutup gitu ya, dengan lap basah supaya suasananya lembab. Ya, jadi dibuat sedikit oksigen gitu ya. Dia nanti adonannya akan gimana? Mengembang gitu ya. Jadi karena Saccharomyces ini menghasilkan gas, sehingga akan terbentuk rongga-rongga di antara adonan tadi gitu ya, mengembang jadi membesar, mungkin bisa 2-3 kali gitu ya. Nah, sehingga nanti itu kalau kita matangkan di oven ataupun digoreng, jadi kan nanti posisinya tetap banyak rongga-rongga di dalam adonan tadi, sehingga rotinya jadinya empuk kan, karena banyak rongga-rongganya ya. Jadi itu supaya empuk jadinya rotinya. Kalau ada juga sih memang roti yang tidak diinginkan empuk, jadi tanpa diberi Saccharomyces. Contohnya apa? Kalau yang enggak banyak rongga-rongganya. Seperti brownies itu kan ya, roti yang padat gitu. Ya, jadi beda. Ya, jadi Saccharomyces ini biasanya digunakan pada pembuatan roti dengan tujuan untuk bisa mengembang sehingga akan jadinya empuk. Ya, jadi untuk diberikan waktu supaya dia menghasilkan gas sehingga akan terjadi rongga-rongga nanti di adonannya. Jadi di samping yang bermanfaat untuk industri, ini ada juga yang menyebabkan penyakit ya, disebut dengan candidiasis. Penyebabnya adalah Candida albicans. Ya, ini bisa menyerang saluran pernafasan, saluran pencernakan maupun saluran reproduksi pada wanita, gitu ya. Jadi biasanya kalau pada bayi, zaman dulu bayi itu kadang-kadang di rongga mulutnya itu kelihatan ada putih-putih itu. Nah, itu adalah Candida ini, biasanya dibersihkan dengan antiseptik gitu ya, dengan kapas dibersihkan dengan antiseptik. Atau kalau misalnya pada wanita, biasanya di daerah V itu kalau misalnya lembab, ya kemudian apalagi dia misalnya kadar gulanya tinggi, ya misalnya pada penderita diabetes, maka kalau terinfeksi oleh Candida ini, dia akan berkembang biak di sana, dia akan menimbulkan rasa gatal yang sangat gitu, ya, Candida. Oke, selain kapang, kameh tadi ada juga fungi dimorfik gitu ya. Jadi ini kelompok tersendiri. Jadi fungi dimorfik itu adalah fungi yang memiliki 2 fase ya. Jadi ada 2 bentuk yang terlihat bila ditumbuhkan pada suhu yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau dia ditumbuhkan di suhu 37 derajat Celcius, dia akan berbentuk kameh ya. Tapi kalau ditumbuhkan pada suhu 24 sampai 28 derajat Celcius di suhu ruang, maka dia akan berbentuk kapang. Gitu ya. Nah, jadi misalnya kalian nanti punya lab gitu ya untuk pemeriksaan, kemudian ada yang ngirim sampel, misalnya diambil darah dari penderita gitu ya, darah langsung diamati, terlihat ini kan kalau dari penderita berarti dari suhu induk semangnya sekitar 37, diamati mikroskopis, oh dia ini monosel, ini kamir ini, gitu. Terus ditanam di media, diinkubasi di suhu ruang, besoknya setelah tumbuh diamati, loh lah kok jadinya kapang, gitu ya. Jadi ini sebenarnya memang ada dia jenis jamur yang mempunyai 2 bentuk, itu tergantung dia ditumbuhkan di suhu berapa.
Ya, dan biasanya jamur jenis ini adalah jamur yang patogen. Contohnya ini Sporotrik scansky, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, dan Coccidioides immitis. Ya, ini dia. Jadi nanti, loh kemarin saya amati kamer loh, monosel lah, sekarang ditumbuhkan kok jadinya kapang. Ya, memang dia sifatnya seperti itu, gitu ya. Jadi kalian harus tahu. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, mungkin saya bisa. Saya coba stop share dulu ya. Oke, silahkan, monggo. Ya. Gitu ya. Tapi bisa difahami ya apa yang tadi saya sampaikan? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Bisa ya. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada yang perlu didiskusikan, bisa kita akhiri? Ya. Gitu ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti, ada manfaatnya, gitu ya. Kemudian kalian jaga kesehatan, semoga sehat-sehat selalu, gitu ya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Oke, sama-sama. Ya, secara kesehatan ya. Oke, ya. Izin live ya. Iya, Dokter. Ya, Dok. Baik, makasih.